Story Muammar. Muammar, demikian nama yang diberikan kedua orang tuanya, konon karena ayahnya mengagumi sosok mendiang Presiden Libya, Muammar Gaddafi. Selain itu, tentu kedua orang tuanya berharap Muammar menjadi anak yang berumur panjang serta berkah, sebagaimana arti nama itu. Karena ketika bayi, kebiasaan malamnya selepas maghrib menangis menjerit hingga subuh hari. Sampai orang yang mendengarnya berkata, mungkin sudah tidak sampai pagi hidupnya si bayi. Muammar di dalam Al-Quran hanya sekali disebutkan. Entah kebetulan atau tidak, ia menemukan posisi namanya di Juz 22 ayat 11 di Surah Fatir. Persis tanggal dan bulan lahirnya, tanggal 22 bulan 11 tahun 1973. Muammar ketika kecilnya senang memakai kacamata dan memegang buku, juga senang pakai sarung. Lahir dari ayah dan ibu yang pernah mengenyam pendidikan di IAIN Alauddin, hingga kedua orang tuanya meraih gelar S1 di Fakultas Adab IAIN Alauddin. Dua orang tua yang sangat perhatian dengan pendidikan keagamaan anak-anaknya, hingga dikenal keluarga ini dengan keluarga Mesir. Sebab saudara-saudara Muammar yang berjumlah 6 dan ipar-iparnya semua pernah belajar di Al-Azhar dan Timur Tengah. 7 tahun lamanya Muammar mondok di pesantren DDI Mangkoso, waktu yang cukup untuk memperoleh berkah dari guru-gurunya yang luar biasa dengan ilmu-ilmu dasar keislaman. Di tahun 1993, Muammar kemudian melanjutkan studinya di Al-Azhar. Di Mesir, sempat memperkuat tim sepak bola klub studinya, sekalipun dalam sejarah hidupnya tidak pernah mencetak bola dalam lapangan hijau dan lebih banyak berlari daripada menendang bola. Namun demikian, dalam waktu kurang dari 4 tahun, Muammar dapat menyelesaikan S1 LC di Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab pada tahun 1997. Muammar kemudian melanjutkan program magisternya di IAIN Alauddin. Pilihan kuliah di IAIN Alauddin, selain karena keinginannya untuk suatu saat bisa mengabdi di alma mater kedua orang tuanya, ia juga membantu ayahnya di beberapa pesantren di Makassar yang dirintis bersama beberapa tokoh seperti pesantren Datuk Ri Bandang, Pondok Madinah bersama Haji Sape, dan Hadatul Ulum bersama almarhum Andre Guru Tak Sanusi Baco. Menjelang akhir penyelesaian di program magisternya, Muammar kemudian mempersunting adik kelasnya di pesantren Mangkoso, Haji Radiah Saad. Dua keluarga besar Haji Muhammad Bakri Kadir dan HM Saad menyatu dalam rumah tangga yang dibangun antara Muammar Bakri dan Radiah Saad. Dalam suka duka ditempuh bersama hingga menyelesaikan S2 MAG, bahkan belum lagi menerima ijazahnya, tapi sudah mengurus untuk hijrah ke Jakarta, melanjutkan program S3 Doktor di UIN Syarif Hidayatullah. Awalnya berharap bisa menyelesaikan program doktor seperti ketika magisternya hanya 1 tahun 5 bulan, dengan harapan segera mendaftar menjadi dosen. Namun takdir berkata lain. Baru semester 1 di tahun 2000 mengikuti tes CPNS dosen, ternyata diterima dengan pilihan antara Syarif Hidayatullah dengan Alauddin. Pilihannya jatuh di Alauddin, alma mater kedua orang tuanya. Hal itulah yang membuat berbetah dan berlama-lama dalam menyelesaikan program doktornya dalam waktu 5 tahun, tepatnya pada 11 Maret 2006 yang ketika itu berumur 32 tahun. Pada tahun 2006, Muammar merintis pesantren Al-Fahriyah yang alumninya sudah ribuan tersebar di berbagai perguruan tinggi. Kesenangannya mengurus lembaga pendidikan menarik hatinya untuk membangun Sekolah Dasar Islam Terpadu Ma'arif tahun 2012 ketika diamanahi sebagai Sekretaris Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Makassar. Selanjutnya, terus dikembangkan dengan tingkat lanjutan dalam Yayasan Moderasi Islam Sulawesi. Selain mengurusi pendidikan yang saat ini juga sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, bahkan pernah menjadi Wakil Rektor Universitas Islam Makassar. Muammar juga aktif di berbagai organisasi Islam dan masyarakat, menjadi Dewan Pengawas Perbankan Syariah di beberapa lembaga keuangan syariah, Imam Besar Masjid Al-Markaz, PWNU, DDI, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, hingga Sekum MUI Sulawesi Selatan. Keaktifannya di Ormas dan pendidikan mengantarnya pernah berkunjung ke beberapa negara. Peserta IVLP International Visitor Leadership Program di Amerika selama 1 bulan, pembicara tentang perdamaian kerjasama dengan ISESCO, Islamic World Educational Scientific and Cultural Organization di Singapura, berkunjung ke beberapa perguruan tinggi di Taiwan, Iran, Korea Selatan, Lebanon, dan beberapa negara Arab lainnya.
Selain perhatiannya kepada dunia pendidikan, Muammar juga aktif memberi pengajian, ceramah dan khutbah hingga terdaftar sebagai khotib tetap di Masjid Istiqlal Jakarta. Muammar kini dikaruniai 4 putri, Nahidari Lebina, Najla Rivilena, Nafilah Ridalena, dan Nakia Riyatina. Muammar menerima SK Guru Besar yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2022 dan diterima secara resmi pada Hari Amal Bakti Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 2023. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan tahniah, ucapan selamat atas pengukuhan Profesor Dr. Muammar Bakri yang pada hari ini dikukuhkan sebagai guru besar. Guru besar tentu mempunyai harkat pengabdian yang lebih tinggi, memberikan kepada mahasiswanya ataupun ke masyarakat keilmuan, pengetahuan, kearifan yang lebih baik. Dan tentu Profesor Muammar selama ini telah mengabdi kepada masyarakat, kepada universitas dengan baik. Dosen UIN, juga imam besar Masjid Al-Markas yang sangat berwibawa dan rajin tentunya pengabdiannya. Karena itu sekali lagi mudah-mudahan pengukuhan ini sebagai guru besar akan lebih meningkat pengabdiannya kepada kita semua, kepada umat, kepada agama, kepada masyarakat dan kepada bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.